Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa iqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita menyingkat waktu kita buka pengajian wonten dalu menika kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk pada bab baru nggih menika bab al-jam'u baina sholataini, yaitu menjamak. Menjamak niku menggabungkan. Kalau di pertemuan yang kemarin, pembahasan kemarin menika pembahasan tentang qashar. Qashar niku diringkes. Niki bab salat musafir. Niku qashar. Poin ingkang kedua utawi bab yang kedua nggih menika dijamak. Menawi musafir menika diniati ajeng nindakaken jamak plus qashar, monggo saged. Utawi namung niat qashar mawon nggih saged, dados mboten kedah dijamak qashar. Ngoten nggih. Dados boleh semisal seorang musafir perjalanan jauh sampai masafah ataupun jarak perjalanannya sampai 100 km katakanlah. Kemudian kok ngepasi sholat duhur, lajeng kemudian sholat duhur dikosor 2 rakaat, setelah itu melanjutkan lagi ngepasi sholat asar, lajeng istirahat sholat asar 2 rakaat. Yang demikian boleh. Terus qashar mawon boten dijamak. Atau ajeng dijamak plus qashar. Jamak kalian qashar nggih saged. Nah, pembahasan jamak wonten mriki. Al-jam'u bainas sholataini, yaitu menggabungkan 2 sholat. Sholat yang bisa digabungkan di sini adalah nggih menika sholat duhur kalian sholat asar, lajeng sholat maghrib kalian sholat isya. Subuh mboten saged. Ajazal jumhur al-jam'a bainas sholataini min jinsin wahidin. Jumhur, mayoritas ulama membolehkan menggabungkan 2 sholat, yang 2 sholat itu merupakan satu jenis. Maksudnya satu jenis napa? Satu waktu. Nggih menika sholat duhur kalian asar, awil maghrib wal isya, utawi sholat maghrib kalian sholat isya. Gini wow, menawi ajeng dijamak qashar berarti duhur asar kalian isya diringkes 2 rakaat, menawi ajeng jamak mawon boten dikosor berarti nggih salate sempurna. Duhur sekawan rakaat, asar sekawan rakaat, lajeng nggih maghrib 3 rakaat, isyae sekawan rakaat. Tam menika sempurna. Taqdiman au takhiran fis safari, dan boleh dilaksanakan jamak takdim. Takdim menika, yang dimaksud dengan jamak takdim adalah melaksanakan 2 waktu sholat pada waktu sholat yang pertama. Ulang suli. Melaksanakan 2 waktu sholat pada waktu sholat yang pertama. Niku namanya takdim. Takdim niku didahulukan. Sholat duhur kalian sholat asar. 2 sholat ini dikerjakan pada waktu sholat duhur. Niku namanya takdim. Takdim niku didahulukan. Niku nggih. Jadi menggabungkan 2 sholat, ya 2 sholat ini dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Niku takdim. Au takhir atau takhir. Takhir itu diakhirkan. Mengerjakan 2 sholat, yang 2 sholat ini dikerjakan pada waktu
waktu sholat yang terakhir. Berarti menawi sholat zuhur kalian asar dikerjakan di waktu sholat asar. Ngerti nggih? Itu takdim napa takhir. Monggo. Kedua-duanya boleh. Tinggal melihat kondisi. Kula panjenengan sami menika menawi safar menika kondisine dos pundi? Lah mengke saged. Wonten bidalil hadis Mu'ad radhiyallahu anhu fi jam'i takdim. Hadis Mu'ad radhiyallahu an berkenaan dengan jamak takdim. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Idza irtahala ba'dal maghrib ajjalal isya'a fasolaha ma'al maghribi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada perang Tabuk, apabila beliau irtahala ba'dal maghrib, menawi Rasulullah menika ajeng tindake menika setelah sholat maghrib, nggih, mau perginya setelah sholat maghrib. Sami mbok pilih panjenengan ajeng safar lajeng mengke diniati aku engko salate aku engko lungane jam 1 semisal jam 1 siang. Berarti ba'da sholat zuhur. Lah menawi wonten kasus mriki Rasulullah perginya setelah sholat maghrib. Ajjalal isya, maka Rasulullah menyegerakan sholat isya. Sholat isyanya langsung digabung dengan sholat maghrib. Ini kalau Rasulullah perginya setelah sholat maghrib, malah langsung bibar salam langsung digabung kalian sholat isya. Fasolaha ma'al maghrib, maka Rasulullah mengerjakan sholat isya dengan sholat maghrib di waktu maghrib. Niku kondisinya ngeten niku. Nggih, jadi perginya Rasulullah itu setelah sholat yang pertama. Ada juga hadis Anas radhiyallahu anhu fi jam'i ta'khir. Niku kondisi yang pertama, ngeten nggih? Kondisi yang pertama Rasulullah pergi setelah sholat maghrib. Kondisi ingkang nomor kali, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqila qabla an tazigha ay an tamila dhuhra an tamila syamsu, apabila Rasulullah niki perginya sebelum waktu zuhur. Nek tadi kasus yang pertama Rasulullah pergi setelah sholat maghrib. Kasus ingkang nomor kali Rasulullah pergi sebelum sholat zuhur, ya mungkin jam 10 lah, mungkin jam 11 lah. Akhara dhuhra ila waqtil asri, maka sholat zuhurnya diakhirkan. Nanggung nih saudara-saudara ngeten ya. Mun tindake misal jam 11. Lajeng jam 11 niku pun budal. Wah, iki wis masuk zuhur niki. Nanggung semisal. Wis engko bablas sisan wae karo salat asar. Ya. Jadi malah nek berangkatnya itu setelah sholat waktu pertama langsung digabung. Nek berangkatnya itu sebelum sholat pertama malah langsung dibablaske ngoten niku. Nah ini melihat sesuai kondisi. Akhara dhuhra ila waqtil asri. Tsumma nazala yajma'u bainahuma. Maka ketika Rasulullah sudah sampai lokasi, sudah sampai tujuan, atau sampai enggak sampai ya tetap sholat. Nah, misal tujuannya tem Surabaya bablas. Berangkat jam 10. Jam 10 lanjut terus engko takhir mawon, tak akhirkan, tak jamak takhir. Masuk sholat asar, mau tidak mau karena sudah diniatkan jamak takhir harus berhenti istirahat. Mboten tok nek engko salate bablas nek tekan Surabaya engko langsung zuhur. Napa zuhur asar maghrib bisa mboten. Nah, nanti itu dijamak niki. Tsumana zalaya cuma bainahuma. Maka kemudian Rasulullah kalau sudah sampai tempat atau mungkin istirahat ya,
beliau menggabungkan keduanya, yakni sholat duhur dan sholat asar. Fa in zaghat qabla ayyartakhila sholat duhra tsumma rakiba. Maka apabila Rasulullah itu perginya itu setelah tergelincir matahari, ya, kadang tiang menika pun gak ada niat iki. Ayo mangkat ya, jam piro? Jam 10:30. Saderenge dhuwur niki. Mergo tiyang kathah ententenan malah ngantos zuhur akhirnya. Lah, sekali lagi tinggal menyesuaikan kondisi. Artinya napa Bapak Ibu rahimakumullah? Ketika seseorang sudah niat safar, nah kalau tak niati mungkin ajeng tak safar, maka boleh menjamak sholat sebelum pergi. Terus menawi panjenengan niki pun gak ada niat, aku kok tak mangkat bar zuhur misal. Berarti boleh, mungkin menawi panjenengan sholat zuhur wonten ten mriki sudah menjadi kebiasaan sholat berjamaah zuhur ten masjid, sholat zuhur. Mungkin bibar sholat zuhur langsung gabung sholat asar. Dikosor napa mboten? Mboten. Nggih, karena belum pergi. Tapi boleh dijamak. Niku nggih, tidak boleh dikosor, tapi boleh dijamak. Jadi boleh jenengan nek menawi sampun enggak ada azam, enggak ada niat aku tak safar, saya nanti mau bepergian, maka boleh. Sama seperti Rasulullah tadi. Nggih, salat maghrib beliau enggak ada niat, mengke budale bar maghrib. Nah, salat maghrib lajeng salat isya langsung berangkat safar. Niku nggih, terus diperbolehkan. Sekali lagi kondisional. Tinggal melihat kondisi kita bagaimana. Nggih, seringkali contoh kasusnya ngeten niku, Pak. Mun niki pun kencan. Ajeng wisata, jalan-jalan ya, ini kan rame-rame liburan. Ayo, udah kumpul ya, kumpul. Budal jam pinten? Budal jam 11. Nah, jam 11 ini lah jam tanggung, paling mengke 30 menit lagi pun zuhur. Menawi pun kok pun kempal sedaya lengkap. Wah, ini berarti engko siasate salate napa niki? Takhir. Wong pun lengkap sesuai jadwal budal. Lah engko salat zuhure piye? Wis salat zuhure dijamak takhir mawon. Lah kok enten-entenan. Jare mangkat jam 11. Lah iki nganti wis arep zuhur kok urung do kumpul semisal. Nggih mun ayo salat riyin. Salat zuhur niki. Nah, saged mengke diniati langsung salat asar. Baru berangkat. Sekali lagi mekaten niki melihat kondisi. Gampang nggih? Nah, gampang sekali terus melihat kondisi kapan kita mau bepergian. Niku nggih paham nggih? Terus menggabung dua salat niku enten kalih, enten jamak takdim. Takdim itu didahulukan atau jamak takhir. Takhir itu diakhirkan. Atau ada satu jamak tasih kemutan mboten niku. Jamak suri. Tasih kemutan mboten niki. Napa jamak suri napa, Pak? Didekatkan. Waktu zuhur niku dikerjakan di akhir waktu, sholat asar dikerjakan di awal waktu. Terus entek-entekan niki, sholat zuhure entek-entekan. Sholat zuhure masih di waktu sholat zuhur ning pun di penghujung waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung adzan asar, Allahu akbar, adzan asar. Lah langsung disambung sholat asar. Niku namanya jamak apa? Jamak suri. Nggih. Lah itu boleh bagi siapa? Satu, bagi orang yang sakit. Kedua, bagi orang yang istihadhah atau wanita yang istihadhah. Niku nggih. Nah. Halatil jam'i, kondisi-kondisi diperbolehkannya menjamak sholat.
Ittafaqal mujizuna lil jam'i taqdiman aw ta'khiran fi ahwalis salasah. Para ulama sepakat boleh mengerjakan jamak pada 3 kondisi. Niki yang sepakat. Ini yang sepakat niku ada 3 kondisi diperbolehkan menjamak sholat. Niki engkang sepakat. Lah nanti ada yang kondisi-kondisi yang tidak disepakati. Tapi niki yang sepakat niku enten 3. Artinya para ulama yang membolehkan dari kalangan madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali niku enten 3. Engkang sepindah wahia as-safar. Kondisi safar. Kondisi bepergian. Wal mator. Kemudian mator. Mator itu hujan. Ini mungkin enten pembahasan tersendiri terkait dengan jamak mator. Jamak mator itu menjamak sholat, menggabungkan 2 sholat dikarenakan turun hujan. Mriki nanti Pak jamak dereng nanti ya. Mungkin menawi sampun pelajari mungkin. Nah, menjamak sholat dikarenakan hujan deres. Senajan menawi namung nindak, senajan enten udzur boleh ketika hujan deras boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Nah enten nggih rene salate shollu fi rihalikum. Jadi ketika hayya ala sholahnya niku diganti atau para ulama berbeda pendapat hayya ala sholahnya tetap dilantunkan kemudian ditambahi shollu fi rihalikum. Tuh salat ning omah dhewe-dhewe ini cara bahasa terjemahannya gitu. Jadi manggil adzan ning ketika hujan deras. Nah, Pak Muadzin nambahi shollu fi buyutikum. Nggih. Tuh salat ning omah dhewe-dhewe. Nah niki nek mboten dipelajari, iki kok eneng ada nanyar model anyar iki kok. Malah kon do salat ning dhewe-dhewe ning omah. Ya, itu namanya rukhsah, keringanan. Nah, monggo niku menawi mengke Pak Muadzin menika pas hujan deras. Dilala Pak Muadzin nggih enten, monggo. Nah, sehingga Muadzin itu hanya memberitahu waktu sholat. Ngaten nggih, memberitahu waktu sholat. Nggih, yang sepindah safar ingkang nomor kalih nggih menika ketika hujan jamak mator. Niku nggih jamak mator. Nah, terkait jamak mator menika para ulama yang membolehkan itu sepakat, boleh menjamak menjamak sholat dikarenakan hujan. Cuma para ulama berbeda pendapat. Sholat apa yang boleh dijamak dikarenakan hujan? Nek menurut Syafi'iyah mutlak boleh. Sholat duhur kalian asar saged dijamak, maghrib kalian isya nggih saged dijamak ketika kondisi hujan. Tapi nek menurut Syafi'iyah, menurut Maliki dan Hambali tidak boleh. Jamak mator, jamak karena hujan itu hanya boleh dilakukan pada sholat maghrib kalian sholat isya. Dikarenakan apa? Dikarenakan hujan ketika malam itu kondisinya lebih berat daripada siang hari. Sehingga menurut Malikiyah dan Hanabilah, ya nek ajeng jamak mator nggih sagete namung sholat maghrib kalian sholat isya. Nek sholat duhur kalian asar tidak boleh menurut Malikiyah sama Hanabilah. Tapi menurut madhab Syafi'i boleh. Wong ilahnya karena hujan. Ya, kalau nanti Pak. Jadi dulu pernah ketika kita santri, ketika duhur niku hujan deres Pak. Duhur niku hujan deres. Ngantos masjid pondok niku kan ngagem seng niku ana. Genteng wetan niku. Hujan terus angin itu ngantos gendengnya itu terbang semua. Nah, harian kalian Pak Ustadz
Salat zuhur dijamak kalian salat asar niku. Dijamak niku. Bar dijamak udane terang malah akhirnya bablas niku. Dados 1 jam setunggal ngantos dawa lak niku nggih wedale nggih. Nggih mboten napa-napa. Nggih. Bar salat zuhur sekawan rakaat, lajeng Pak Imam, ya ini dikarenakan hujan, ayo kita sholatnya dijamak. Berarti zuhur sekawan rakaat ditambah asar sekawan rakaat. Tidak lama kemudian hujannya terang. Biasanya nek hujan angin gede niku malah cepet terang ngeten niku. Bar niku ngempor. Hujannya selesai. Akhirnya nopo? Nggih waktu dalu Jawa niku. Wah, turune angler malah nggih. Puas niku. Ngantos ajeng maghrib niku. Lah niku wa alam mbok pilih Pak Ustadz menika mengikuti madhab Syafi'i. Niku nggih, yang membolehkan menjamak antara zuhur dan asar ketika hujan. Niku nggih. Nah, tapi nanti ada syarat-syaratnya. Ndak boleh jamak mator kok di rumah. Salate wis ten griya kok malah dijamak. Ndak boleh. Boleh jamak mator itu hanya dikerjakan di masjid dan dengan berjamaah. Karena memang tujuan datang ke masjid itu untuk berjamaah. Niku nggih. Jadi tidak boleh, meskipun ada sebagian pendapat Hanabilah mengatakan boleh jamak mator di rumah boleh. Tapi menurut pendapat yang kuat ya tidak boleh. Karena menjamak dikarenakan turunnya hujan itu berlaku di masjid ya yang didirikan sholat berjamaah. Karena apa? Karena nanti merasa berat. Ini kata menawi nek hujan, sudah hujan. Jamaah yang sudah kadung datang ke masjid, bar niku mengke sholat maghrib katakanlah, sholat maghrib, bar sholat maghrib mengke pulang. Ternyata di waktu isya masih hujan. Niki ajeng budal meleten masjid niku pun aras-arasen. Ya. Meskipun mendapatkan rukhsah boleh untuk sholat berjamaah di rumah. Jadi ini ada keringanan dari ya menurut syariat. Ada keringanan bagi orang yang sudah datang ke masjid kok kondisinya hujan, maka nanti ya langsung boleh ya. Jadi satu jamak mator niku mator itu hujan, jamak itu yang gabung sholat, mator itu hujan, maksudnya jamak karena kan hujan itu namanya jamak mator. Jamak mator satu hanya boleh dikerjakan di masjid. Bahkan para ulama memberikan catatan, masjid yang dimaksud adalah masjid yang biasa digunakan sholat 5 waktu kados Masjid Al-Mukarramah. Mas lah nek masjid pom bensin ndak boleh. Masjid musola pom bensin itu mohon maaf nggih, ingkang kawula pelajari menika masjid kados masjid pom bensin itu tidak dihukumi sebagaimana masjid kados ngeten iki. Nek masjid yang ada kados Masjid Al-Mukarramah niku kan masjid yang memang dibangun untuk mendirikan sholat berjamaah. Di situ dikumandangkan adzan 5 waktu. Nah, itu dihukumi masjid. Nek masjid kados ten pundi pom bensin, terus mulai musola pom bensin, musola wonten ten pariwisata semisal, utawi musola ten kantor, ten menawi sekolah niku enten musolane nggih, utawi balai desa enten musolane. Itu tidak dihukumi sebagaimana masjid ngeten iki. Mula mungkin salah satu hukum yang terkait adalah ada yang mengatakan tidak boleh iktikaf ning musola pom bensin. Ning ndi iktikaf? Ning ndi pom bensin? Iktikaf ten pom bensin semisal. Lah itu tidak bisa.
Iktikaf yang dimaksud adalah iktikaf di masjid yang didirikan sholat 5 waktu dan di situ dikumandangkan adzan. Niku nggih. Terus itu nanti ahkamul masajid dalam harusnya kemarin kita sudah membahas tentang hukum-hukum masjid. Ya. Jadi masjid yang dimaksud adalah masjid niku. Masjid kampung yang memang masjid dibangun untuk mendirikan sholat 5 waktu. Menawi masjid wonten ten SPBU pom bensin niku kan namung musola kanggo napa nggih? Ampiran. Transit kesel mampir. Nah, beda dengan masjid-masjid yang didirikan untuk sholat berjamaah niku nggih, terus satu dikerjakan di masjid. Kemudian yang kedua syaratnya, meskipun nanti akan kita bahas, syarat yang kedua adalah hujan. Benar-benar hujan. Yang hujan itu para ulama mengatakan itu bisa menjadikan baju itu basah. Niku nggih, baju itu basah. Terus monggo nggih saged menawi niki mungkin enten dalil-dalil nggih ngaten niku. Satu yang disepakati adalah safar, yang kedua adalah mator, kemudian wal jam'u bi Arafah wa Musdalifah, yaitu menjamak salat di Arafah dan di Musdalifah niki bagi sinten para jamaah haji. Terus ketika jamaah haji mereka wukuf di Arafah ya menjelang napa mungkin ajeng pindah menika boleh menjamak ya, atau ketika di Musdalifah niku. Akan tetapi itu yang sepakat nggih. Niku sing sepakat enten 3. Safar. Kemudian yang kedua adalah hujan. Kemudian ketika wukuf di Arafah dan Musdalifah. Niku ingkang sepakat. Lah wa ajazal Hanabilatu, sedangkan menurut madhab Hambali itu pengikut madhab Imam Ahmad bin Hambal menika, ajazal Hanabilatu jam'at taqdim wa ta'khir fi thamani halat. Nek miturut pendapat Hambali menika boleh menjamak salat niku dalam 8 keadaan, mboten namung 3. Niki enten pinten? 8. Napa mawon? Safar. Nggih, safar sepakat kados niku wau. Lajeng mator. Mator sepakat. Lajeng ingkang nomor 3 wal marot. Sakit. Nggih. Sakit ini orang sakit boleh menjamak salat. Ya, apalagi sakitnya sakit keras. Apalagi sakitnya sakit yang sakitnya itu merasa berat sakitnya. Lah yang demikian boleh menjamak sholat. Wal irdo menika menyusui. Ini kagem ibu-ibu. Menyusoni niku oleh jamak sholat. Apa iso to? Kok iso Mas nyusoni kok iso jamak sholat. Lah ini kalau kita kembalikan pada masa dahulu, nyon sewu, menyusui itu adalah sebuah profesi. Mbok-mbok zaman biyen niku gaweane nyusoni bayine wong liya. Nggih? Lah kadang menawi Bapak Ibu menika membaca sejarah Rasulullah niku kan nggih disusukan dengan Halimah As-Sa'diyah kan gitu nggih. Ternyata Halimah As-Sa'diyah niku mboten namung nyusoni Rasulullah. Tibake koncone ya oke. Tibakan bayine ya oke. Selain bayinya Halimah sendiri kan itu. Halimah juga menyusui Rasulullah dan ternyata juga masih. Jadi zaman dahulu itu menyusui itu seperti apa? Profesi. Jenengan nyambet damelin apa Bu? Nyusoni. Nggih. Nah, itu. Maka di sini menurut Hambali boleh. Nah, orang nyusoni itu boleh menjamak sholat. Yaitu tadi karena memang kondisi zaman dahulu seperti itu. Yang saya mungkin gambaran kula nggih, bareng nyusoni bayi setunggale niki pun sing mriki oe
nangis. Namane ngoten. Gentenan wong bajine kathah ngoten wong jenenge wong profesi kan gitu niku. Oh, alam wiswa. Nggih. Nah, maka kula nggih lho. Awal-awal mempelajari niku nggih bingung. Lah iya. Wong nyusoni kok oleh jamak salat niku suwene niku pirang jam ngeten nggih. Wong nyusoni niku suwene pirang jam. Ternyata setelah saya buka-buka, pelajari di buku-buku yang lain, oh iya. Ternyata memang zaman dahulu itu menyusui itu adalah sebuah profesi. Terkadang satu perempuan itu menyusui banyak bayi. Dibayar sama orang tuanya seperti itu. Maka kan ada istilahnya kan saudara sepersusuan. Ngeten nggih. Saudara sepersusuan niku nggih wis kaya anake dhewe. Tur ya wis kaya berarti nek anaknya itu sudah seperti kakak adik. Mula mengke wonten dalam bab fikih niku tidak boleh saudara sepersusuan itu kok menikah. Ngoten nggih, tidak boleh menikah. Misal ada si A ini punya anak perempuan, dia susui. Kemudian punya tetangga anak laki-laki juga nyusu sama si A. Lah ini antara anaknya si A, si perempuan dengan tetangganya ini tidak boleh nikah. Karena ini adalah disebut dengan saudara sepersusuan. Dianggap koyo anake dhewe karena dia tumbuh kembang itu ya dia bisa fisiknya tumbuh kembang itu karena asinya si ibu tadi. Niku nggih, terus ini irdo niku menyusui. Kadang kita harus jauh mempelajari niki. Kadang nek mboten masuk akal ngeten nggih. Ya nyusoni kok iso jamak. Salat niku pirang jam nyusonane kan ngeten. Lajeng ingkang nomor kali selanjutnya berarti niku safar mator. Mator niku bukan hanya mator masuk salju, hujan salju. Nanti mriki mboten enten hujan salju. Ya, ndak ada hujan salju. Termasuk banjir. Nggih. Atau mator bisa bukan hujan air, hujan debu. Terus saya kelingan mboten. Gunung Kelut mbledos niku. Wah. Solo niku seperti kota mati. Mboten enten aktivitas. Lah itu termasuk boleh. Ini dihukumi seperti hukum hujan yang membolehkan menjamak sholat. Malah seingat saya niku mboten seingat saya nggih, niku malah mboten enten sholat Jumat ketinggali. Seingat saya nggih, sholat Jumatnya libur. Niku dinten napa nanti, Pak? Seingat saya waktu itu kan kita sholat Jumatnya ten Masjid Jamek Waru niku. Akhirnya sholat duhur ten pondok, mboten sholat Jumat. Nggih. Itu bener-bener anu nggih. Nah, itu sama dihukumi seperti itu, dihukumi seperti hujan. Becek, banjir. Becek niku becek Masya Allah nggih alhamdulillah awake dhewe niki tinggal di istilahnya napa nggih wis makmur lah nggih. Riyen niku enten santri Pak, tugas Ramadan niku ten daerah pedalaman Palembang, pedalaman Riau niku jarak dari rumah ke masjidnya niku nggih hampir ada 1 kilometer jalane nek udan niku ndak bisa lewat. Nggih. Niku cara-cara budal niku sarung kali klambine niku dicangking, sendale yang dicangking. Engko sarungane ten masjid. Nek sarunge diagem saking griya lho bletok kabeh. Itu difoto niku. Jadi jalan itu sambil ya Allah itu nggih. Wah itu beceknya parah. Nggih. Nah, di sana niku nek becek niku Pak, cara menghilangkannya ngagem bulldozer. Jualan hancur, mungkin dikerok pakai bulldozer. Nah, padang. Mungkin buatan dangu nggih rusak meleh niku. Nah, ini ada kondisi ini sama boleh, berarti boleh menjamak itu dihukumi.
Lajeng wal ajzu ani toharoti, tidak bisa melakukan toharoh. Berarti orang sakit, orang yang tidak bisa melakukan toharoh, atau orang yang tidak mendapatkan dua alat toharoh itu juga bisa. Toharoh itu bersuci, mboten sakit wudu. Ini mboten sakit wudu. Nah, ini juga boleh. Wal azu an ma'rifatil waqti, orang yang tidak tahu waktu sholat. Iki janjane wis manjing maghrib napa dereng no? Nah mboten ngertos. Mungkin barangkali dia berada di wilayah yang terpencil. Nggih. Gek tur mboten enten tiyang muslim, mboten enten musala, mboten enten napa. Nggih. Berada di tempat yang terpencil dan dia tidak mengetahui waktu sholat. Hari pripun? Nggih pun. Wah iki cara menduga iki ketok nek lihat srengenge iki ketok wis masuk zuhur iki. Lah itu juga boleh ini menurut Hanafilah. Lajeng wal istihadhah, orang yang istihadhah. Kemudian wal hajatu li syughlin, adanya hajat itu adanya kesibukan. Wong sibuk oleh jamak sholat. Ini menurut Hanafilah. Nah sampean kok sholatnya double sibuk. Lagi bar sholat maghrib kok langsung sholat isya. Lah jenengan enten napa? Sibuk alasannya. Lah ini menurut Hanafilah. Nah, termasuk dalam hal ini seperti koki, tukang masak. Orang punya hajat mantenan. Nah, mantenan itu waktune nate niku Pak. Mantenan berangkat sebelum asar. Berangkat ten Klaten iki kok. Sebelum asar sampai lokasi asar. Nah, akhirnya kita sing iring-iring niku golek masjid. Lah mantene mboten salat niku. Lek gek bubare maghrib sisan niki. Waduh, lagi bingung iki. Padahal berangkat itu jam 2:30. Sampai sana asar. Bar niku acara resepsi ngantos menjelang maghrib kula mikir lah iya iki mantene salat ora iki wis salat maghrib. Ya wallahu alam mbok bilih manut pendapat menika salate pun dijamak kalian dhuwur. Wah ki mergo sibuk engko arep sesinan misalnya niku. Ya bar niku salate dijamak wallahu alam bisawab. Ya tapi menurut Hanafilah boleh. Karena apa? Karena sibuk, ada hajat, mantenan misalnya itu boleh. Bahkan di sini disebutkan seperti koki, orang yang masak menune ngantos ewonan. Lagi nek ditinggal sholat jamaah yo gosong kabeh malahan. Nah, sehingga menurut Hanafilah boleh menjamak sholat. Lah, di antara 4 madhab yang ada, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, madhab yang paling longgar dalam membolehkan menjamak sholat niki madhab Hambali. Yang wong priyang boleh dijamak. Yang tentu yang sibuk boleh dijamak. Yang nyambet damel napa sibuk boleh dijamak. Karena akan membahayakan terhadap ma'isyah. Ma'isyah niko akan membahayakan terhadap profesinya. Iki engko nek tak tinggal sholat masakane gosong, waduh aku kok dipecat karo bosku. Wah, ya, sehingga itu wa alam bisawab. Niku nggih. Lah, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan wa ausaul madzhab fil jam'i madhab Ahmad ya. Madhab yang paling longgar dalam menjamak salat adalah madhab Imam Ahmad. Ya. Niku nggih. Terkait dengan jamak nanti kita akan membahas tentang syarat-syarat diperbolehkannya jamak, termasuk nanti ada pembahasan jamak matar. Takdim, takhir. Okay. Itu yang mana yang didahulukan? Yang didahulukan, seingat saya, Mbah Bayan pernah menanyakan ini. Jamak takhir. Sholat duhur kalian sholat asar dikerjakan di waktu asar niku jamak takhir. Mana dulu yang dikerjakan? Duhur dulu, napa asar dulu? Ya.
Kalau menurut jumhur, duhur dulu sesuai urutan sholat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW ketika perang Khandaq, kalau tidak salah, perang Khandaq napa perang? Niku Rasulullah niku saking sibuk. Kalian para sahabat nalika itu sahabat Umar genten. Perang niku ngantos sedina pruput niku. Dek esuk ngantos mboten saged salat mergo perang. Nek tinggal salat nanti ndak kalah. Ada salat itu. Lah Umar niku bahasa saya nggih, bahasa saya Umar niku ngantos misuh-misuh. Kurang ajar wong kafir Quraisy ngoten niku. Lah iya, perang kok ora leren, nanti awake dhewe ora salat ngoten niku. Saking mangkele niku Umar niku ngoten niku. Langsung datang kepada Rasulullah. Rasulullah, jan wong Quraisy iki kurang ajar. Kula niku ngantos dereng salat. Nah Rasulullah nggih sami. Lah aku ya urung salat. Nah setelah itu maka Rasulullah mengambil air wudhu. Rasulullah mengambil air wudhu, sahabat yang lain pun mengambil air wudhu. Maka kemudian Rasulullah mengerjakan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Niku sekawan niku langsung niku di waktu sholat isya. Nah itu Rasulullah tetap mengerjakannya urut. Niki takhir pol niki wong sekawan wong nggih. Niki takhire mun takhir pol niki wong sing ditinggal salat niku sekawan niki. Zuhur, asar, maghrib, isya. Niku Rasulullah tetap mengerjakannya secara urut. Lah sehingga menurut jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan meskipun itu jamaknya jamak takhir ya, itu tetap wajib urut. Nah, sedangkan madhab Syafi'i nanti akan kita bahas juga. Dalam madhab Syafi'i itu menyebutkan ora wajib, tidak wajib urut. Wong itu hanya sekedar anjuran saja. Nah, menurut madhab Syafi'i seperti itu. Maka boleh seseorang apabila jamaknya itu jamak takhir, kados zuhur asar, boleh mengerjakan sholat asar dulu. Asar salam, lajeng mengke nyambung sholat duhur. Lah niku perbedaan ulama di situ di jamak takhir. Nek menurut mayoritas ulama itu adalah wajib tetap harus urut. Nek menurut mazhab Syafi'i boleh tidak urut. Boleh melaksanakan sholat yang kedua terlebih dahulu. Wa a'lam bishawab. Niku nggih? Sanesipun boleh? Nanti insya Allah akan kita bahas syarat-syaratnya. Nah, ini baru pembagian itu. Jamak secara hukum para ulama sepakat boleh. Jamak dibagi dua, ada jamak takdim dan juga jamak takhir, dan juga kondisinya termasuk insya Allah nanti pembahasan jamak mator juga. Mereka jenenge menawi jamaah aseng ini tidak ke jamak mater menika mboten bingung. Nggih, insyaallah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Makaten nggih Bapak Ibu rahimakumullah, ingkang saged kawula aturaken wonten dalu menika mugi-mugi nambah wawasan ilmu khususipun kagem kula lan kagem jamaah sedaya terkait babagan menjamak salat, sehingga mengke menawi kondisi-kondisi tertentu menika awake dhewe mboten bingung arep safar boleh jamak, ketika sakit boleh jamak, monggo menika. Monggo kita tutup pengawasan tentang dalu menika kanthi wasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.